Pasangan suami istri juragan sembako ditemukan kehilangan nyawa secara sangat mengenaskan di dalam rumah mereka sendiri. Tubuh mereka penuh luka tajam di area yang benar-benar fatal. Hasil penyelidikan mengarah ke suatu fakta yang sangat mengagetkan. Ternyata pelakunya adalah orang yang paling dekat dengan para korban. Simak video ini sampai selesai untuk tahu siapa pelaku dan juga kenapa dia melakukan tindakan tersebut. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Tragedi ini menimpa pasangan suami istri, kita sebut saja RH 54 tahun dan SI 50 tahun. Mereka tinggal di sebuah desa bernama Waipring yang terletak di Provinsi Lampung. RH sama SI ini sangat dihormati di lingkungan tempat mereka tinggal. Mereka dikenal sebagai juragan sembako yang ramah, jujur, dan sangat-sangat dermawan. Itu sebabnya mereka punya nama baik di lingkungan tempat mereka tinggal. Kalau ada tetangga yang sedang kesulitan dan perlu bahan makanan, mereka berdua ini nggak segan-segan memberikan utang ataupun bantuan lainnya. Sampai akhirnya ada satu kejadian naas yang menimpa mereka berdua. RH dan SI ditemukan sudah nggak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan di rumah mereka. Udah pasti semua warga langsung heboh. Mereka penasaran siapa yang sudah menghilangkan nyawa orang-orang sebaik RH sama SI. Dan kenapa? Diketahui yang pertama kali menemukan RH dan SI adalah anak laki-laki mereka. Kita sebut saja inisialnya W. Waktu itu W baru aja pulang setelah ada kegiatan. Ketika masuk ke dalam rumah, W melihat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Bayangin aja teman-teman, dia melihat ayah dan ibunya yaitu RH dan SI terbaring di lantai dengan tubuh sudah bersimbah cairan warna merah. W pun panik. Dia teriak-teriak minta pertolongan pada warga yang langsung melaporkan hal ini ke pihak yang berwenang. Dari hasil pemeriksaan awal, pihak yang berwenang bisa menentukan kalau RH dan SI memang diserang di satu lokasi yang sama hampir secara bersamaan. Karena waktu ditemukan posisi mereka tuh sangat berdekatan. Serangannya juga terjadi sangat cepat dan mendadak. Jadi mereka nggak sempat berpencar atau melarikan diri untuk mencari pertolongan. Lantai di sekitar tubuh RH sama SI penuh dengan percikan cairan tubuh warna merah. Pola percikan ini bukan sekedar noda teman-teman. Dalam ilmu forensik, pattern analisis atau pola cairan yang menyebar luas menandakan adanya forceful impact atau benturan yang sangat kuat. Ini menunjukkan kalau pelaku menyerang dengan penuh emosi dilakukan dengan tenaga yang besar. RH dan SI kemudian diserahkan ke tim forensik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil observasi awal menunjukkan luka-luka yang sangat mengerikan teman-teman. Pada kedua korban ditemukan ada banyak banget luka akibat hantaman tajam. Dan luka-luka itu kebanyakan berada di area vital seperti wajah, kepala, dan juga leher. Dan yang paling parah adalah luka terbuka di bagian leher. Luka akibat tajam di leher hampir selalu fatal karena memutus bulu besar seperti arteri karotis atau vena jugularis. Hilangnya nyawa biasanya terjadi dengan sangat cepat akibat kehabisan cairan tubuh dalam jumlah yang banyak. Selain itu ditemukan juga luka-luka di bagian tangannya korban. Luka di tangan ini disebut dengan defense wound atau luka tangkis. Yang artinya RH dan SI sempat mencoba untuk mempertahankan diri. Mereka mencoba melawan sebelum akhirnya terluka oleh aksinya pelaku. Hal ini adalah refleks natural manusia ketika sedang terancam. Dan itu membuktikan kalau mereka sadar ketika sedang diserang. Sementara itu pihak yang berwenang juga menemukan beberapa petunjuk dari tempat kejadian perkara. Yang pertama, tidak ditemukannya tanda-tanda masuk paksa di pintu ataupun jendela rumah. Gak ada engsel yang rusak, gak ada kaca yang pecah, gak ada sedikit pun bekas congkelan. Temuan ini mengarahkan penyidik pada satu dugaan yang kuat. Pelaku masuk dengan cara yang sangat mudah. Bisa jadi nih, pintu nggak terkunci, atau lebih mengerikan lagi, pelaku punya akses untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Yang berarti, pelaku mungkin adalah orang yang sudah mengenal bahkan dekat dengan korban. Tapi, petunjuk yang benar-benar penting ternyata berasal dari kondisi di dalam kamar.
pintu-pintu lemari dalam kamar ditemukan terbuka lebar dan isinya berhamburan di lantai. Ini menunjukkan kalau pelaku jelas mencari sesuatu dengan tergesa-gesa. Biasanya nih, yang dicari adalah benda berharga seperti uang tunai atau perhiasan. Dari bukti-bukti ini, pihak yang berwenang membuat satu dugaan kalau pelaku adalah orang yang juga dekat dengan para korban. Dan ternyata teman-teman, pelakunya adalah teman dari anak korban sendiri. Kok bisa pihak yang berwenang langsung menemukan pelaku? Jadi awalnya, pihak berwenang sedang meminta keterangan dari beberapa saksi untuk lebih mengenal kedua korban dan apa motif yang kira-kira paling memungkinkan dari pelaku. Siapa yang kira-kira tega melakukan tindakan seperti ini? Salah satu yang dimintai keterangan adalah seorang pria usianya 30 tahun berinisial JP. JP merupakan tetangga sekaligus teman dekat dari W atau anaknya RH dan juga SI. Katanya nih, JP sering kelihatan nongkrong di rumah RH dan SI. Bahkan sudah dianggap seperti anak mereka sendiri. Waktu dimintai keterangan, salah seorang penyidik menyadari kalau ada luka yang masih tampak basah di tangan kiri dan betis kanannya JP. Dan lukanya kelihatan seperti luka goresan sajam, tepinya rata. Itu khas sekali sajam. Buat penyidik, luka pada terduga pelaku adalah salah satu bukti yang nyaris tidak terbantahkan. Karena nih, sangat umum bagi pelaku kejahatan yang menggunakan sajam untuk nggak sengaja melukai diri sendiri karena pegangan senjata yang licin oleh cairan tubuh. Istilahnya itu slippage. Luka di tubuh pelaku juga menjadi bukti forensik yang sangat kuat. Ahli forensik bisa mencocokkan DNA dari korban yang mungkin menempel di luka pelaku atau sebaliknya. Apalagi nih, kalau cairan tubuh pelaku ditemukan di TKP, pelaku sudah tidak bisa lagi mengelak. Dengan pertimbangan tersebut, pihak berwenang kemudian menanyai JP tentang lukanya. Karena panik dan pertanyaan tersebut, JP langsung mengaku kalau dialah yang sudah menghilangkan nyawa RH dan juga SI. Dan yang lebih mengagetkan lagi teman-teman, JP mengaku kalau dia tidak sendirian dalam melakukan aksinya tadi. JP mengajak temannya, inisialnya AT, usianya 34 tahun yang ternyata juga teman dekatnya W, anak dari para korban. Berkat kesigapan pihak yang berwenang, AT dengan cepat bisa ditangkap. AT diamankan bersama bukti fisik yang paling memberatkan dalam kasus ini, yaitu 2 bilah sajam yang masih berlumuran cairan tubuh warna merah. Sajam tersebut diduga kuat sebagai alat untuk menghilangkan nyawanya RH dan juga SI. Apalagi nih, ukuran dan ketajaman sajam tersebut konsisten dengan luka yang ditemukan di tubuh pasangan suami istri tersebut. Dan fakta kalau JP sama AT menghilangkan nyawa dari orang tua sahabat mereka sendiri mengubah kasus ini dari tragedi penghilangan nyawa jadi pengkhianatan yang sangat besar. Apa sih yang sebenarnya ada dalam pikiran JP sama AT? Kok bisa mereka sampai menghilangkan nyawa para korban yang adalah orang tua dari sahabat mereka sendiri? Dari hasil keterangan kedua pelaku, motif sebenarnya akhirnya terungkap. Ternyata teman-teman, niat awal mereka bukan menghilangkan nyawa RH dan SI, tapi hanya ingin mengambil barang-barang berharga pasangan suami istri tersebut secara paksa. Ini disebabkan JP sama AT sedang benar-benar perlu uang. Memang saat itu JP dan AT terlilit utang dan sedang dalam posisi nggak punya pekerjaan. Jadi, dari mana lagi mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah? Ditambah mereka juga tahu RH sama SI ini adalah juragan sembako. Mereka berpikir nih, kalau pasangan suami istri tersebut mungkin menyimpan banyak uang dan barang-barang berharga di rumah. Dari keterangan JP dan juga AT, mereka berencana untuk masuk diam-diam, mengambil uang simpanan RH sama SI kemudian kabur. Kedua pelaku pun memilih untuk melakukan aksinya ketika tengah malam, karena mereka yakin RH sama SI pasti sedang tertidur pulas. Untuk jaga-jaga, JP sama AT membawa sajam. Siapa tahu sajam itu dibutuhkan untuk menakut-nakuti RH dan juga SI. Teman-teman, membawa sajam dalam aksi pengambilan harta secara paksa adalah indikasi yang sangat fatal. Ini menunjukkan kalau meskipun niat utamanya mengambil harta secara paksa, mereka sudah berniat melakukan kekerasan kalau keadaan memaksa. Singkat cerita, malam itu mereka berhasil masuk ke dalam rumahnya RH dan juga SI. JP dan AT kemudian langsung menuju kamar utama untuk mencari uang atau barang berharga lain yang bisa mereka ambil. Mereka membuka sebuah lemari berharap dalamnya ada uang atau barang berharga lain. JP sama AT melakukannya dengan pelan-pelan supaya kedua korban tidak terbangun. Tapi ternyata
RH dan SI terbangun ketika mendengar suara berisik dari lemari yang dibuka tutup. Pasangan suami istri tersebut kaget melihat ada dua orang yang sedang membuka lemari mereka. Dan saat itulah situasi beralih drastis. JP dan AT panik luar biasa. Mereka takut ketangkap, takut ketahuan, takut juga menghadapi ancaman buih. Dan mereka kemudian mengambil keputusan yang salah. Mereka bukannya lari, mereka menyerang untuk membungkam RH dan SI. JP dan AT menghujamkan sajam yang mereka bawa secara membabi buta ke tubuh pasangan suami istri tersebut. Kedua pasangan itu sempat kabur ke ruang tengah untuk menghindari serangan. Sayangnya gara-gara sudah terluka, mereka nggak bisa lari terlalu jauh. RH dan SI pun jatuh ke lantai dan kemudian meregang nyawa. Teman-teman, saya nggak bisa bayangkan rasa sakit, rasa ketakutan yang dirasakan oleh RH dan juga SI. Dua orang yang sudah mereka anggap anak sendiri malah jadi orang yang mengakhiri hidup mereka dengan sangat-sangat keji. Setelah melihat kondisi kedua korban, JP dan AT pun kabur tanpa sempat mengambil harta berharga dari rumah mereka. Sampai akhirnya JP merasa bersalah dan mengaku pada pihak yang berwenang. Kasus ini adalah contoh dari yang namanya escalated burglary atau pengambilan harta secara paksa yang berkembang. Dalam hal ini niat pelaku malah berkembang jadi penghilangan nyawa. JP dan AT ketika kejadian mungkin mengalami cognitive dissonance atau pertentangan batin. Di satu sisi mereka kenal korban sebagai orang-orang yang sangat baik. Di sisi lain, desakan ekonomi dan keserakahan menghilangkan hati nurani mereka. Dan teman-teman jangan lupa, korban yang terdampak bukan hanya RH dan SI, tapi juga W, anak mereka berdua. Menemukan orang tua dihilangkan nyawanya secara mengerikan adalah trauma tingkat tinggi. Apalagi yang melakukan hal kejam tersebut adalah teman dekatnya sendiri. W bisa aja mengalami PTSD berat atau Post Traumatic Stress Disorder. Penderitanya bisa terus-menerus mengalami kilas balik traumatis yang terasa nyata, mimpi buruk berulang, ledakan emosi, rasa takut ekstrim, dan kewaspadaan berlebihan seakan-akan bahaya selalu mengintai. Bayangkan orang tua yang meninggal di depan mata akan sulit dihapus dari ingatan, bahkan dengan terapi bertahun-tahun. Kasus ini diakhiri dengan JP dan AT yang akan menjalani proses hukum untuk kejahatan yang sudah mereka lakukan. Dan saya berdoa supaya keluarga bisa mendapatkan keadilan dan supaya mereka ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Kejahatan sering banget datang dari orang yang paling dekat, gak selalu dari sosok asing yang kita curigai. Kepercayaan adalah hal yang sangat berharga, tapi tetap perlu dibarengi dengan kewaspadaan. Tekanan ekonomi bisa banget membuat orang kehilangan arah kalau gak dihadapi dengan cara yang sehat. Niat yang awalnya dianggap sekedar mencari jalan keluar bisa berubah jadi tragedi besar dalam hitungan detik. Kekerasan yang lahir dari kepanikan dan keserakan selalu meninggalkan luka yang panjang bagi banyak orang. Kebaikan hati gak seharusnya dibalas dengan pengkhianatan sekecil apapun alasannya. Suatu keputusan diambil dalam kondisi terdesak tetap akan membawa tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Tragedi ini mengingatkan kita bahwa menjaga nilai kemanusiaan dan juga empati adalah benteng terakhir agar hal serupa gak akan terulang lagi.